Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Putri Bahari, salah satu mahasiswi di Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan Prodi Manajemen. Di video kali ini, saya buat untuk memenuhi tugas untuk mata kuliah Manajemen Strategi. Kali ini, saya akan menjelaskan tentang tantangan dalam manajemen strategi. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu manajemen strategi? Secara umum, definisi dari manajemen strategi adalah rangkaian tindakan dan keputusan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diaplikasikan oleh seluruh anggota dalam sebuah organisasi. Tujuannya demi meraih dan merealisasikan visi misi perusahaan, baik manajemen tertinggi, tingkatan manajemen lain, serta bagian operasional mempunyai peran dan tugasnya tersendiri dalam menjalankan strategic management. Seluruh komponen di dalam perusahaan wajib berpartisipasi dalam penyusunan, mengontrol, dan menjalankan keputusan yang disepakati. Dengan begitu, tujuan yang ingin diraih pun akhirnya dapat tercapai. Manfaat utama manajemen strategi adalah membantu perusahaan dalam menentukan strategi bisnis yang tepat demi tercapainya tujuan. Perencanaan yang baik menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam hal produktivitas, pelayanan, penjualan, dan keuntungan. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam materi tantangan dalam manajemen strategi. Yang pertama ada keadaan dan tantangan eksternal, yang kedua ada keadaan dan tantangan internal, yang ketiga keadaan dan tantangan profesional, yang keempat keadaan dan perubahan teknologi, yang kelima keadaan dan perubahan ekonomi dan persaingan, yang keenam keadaan dan perubahan tantangan internasional, yang ketujuh keadaan dan perubahan pemerintahan, dan yang terakhir keadaan dan perubahan cara kerja. Pada kali ini, saya akan membahas 2 poin pertama pada tantangan dalam manajemen strategi. Poin pertama yaitu keadaan dan tantangan eksternal. Yang pertama, kebijakan pemerintah, yaitu peraturan yang berada di dalam perusahaan akan berubah apabila pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang baru tentang perekonomian. Yang kedua, sosial budaya. Aspek sosial, budaya, dan ekonomi berdampak pada pemilik perusahaan, pemerintah, maupun masyarakat secara luas. Dampak yang dialami saat menjalani usaha sangatlah beragam, seperti eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, masuknya pekerja dari luar daerah sehingga mengurangi peluang bagi masyarakat sekitarnya. Masyarakat yang mengalami dampak negatif dari aspek sosial, budaya, dan ekonomi, misalnya perubahan demografi, budaya dan kesehatan masyarakat, perubahan gaya hidup, adat istiadat, dan struktur sosial lainnya. Kemudian ada persaingan pasar yang ketat, yaitu lingkungan bisnis yang kompetitif memerlukan perusahaan yang mengembangkan strategi yang membedakan mereka dari pesaing. Selanjutnya ada perubahan tren konsumsi, yaitu perubahan preferensi konsumen dapat mempengaruhi permintaan produk atau jasa yang ditawarkan. Selanjutnya, regulasi dan kebijakan pemerintah. Perubahan dalam regulasi atau kebijakan pemerintah dapat berdampak pada operasional bisnis. Dan yang terakhir ada bencana alam. Kejadian alam seperti gempa bumi, banjir, atau bencana lainnya dapat mengganggu operasional perusahaan. Yang kedua adalah keadaan dan tantangan internal. Keadaan dan tantangan internal merupakan hambatan yang datang dari dalam organisasi atau perusahaan. Yang pertama ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting saat menjalankan usaha. Hal ini karena tanpa adanya sumber daya manusia, maka suatu usaha tidak dapat beroperasi atau dengan kata lain, usaha tersebut tidak dapat mencapai tujuannya. Sumber daya manusia meliputi tenaga kerja, pekerja,
karyawan, serta potensi manusiawi yang dapat menggerakkan organisasi untuk mewujudkan eksistensinya. Yang kedua ada keuangan, yaitu aspek keuangan merupakan aspek yang berhubungan langsung dengan modal dan laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Hal ini karena aspek keuangan dapat menentukan keberlangsungan perusahaan tersebut. Kemudian ada ketidakpastian, yaitu ketidakpastian dalam perubahan lingkungan bisnis, teknologi, pasar, memerlukan adaptasi yang cepat. Kemudian ada ketidakseimbangan, yaitu menyeimbangkan kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang, serta mengalokasikan sumber daya dengan bijaksana. Dan yang terakhir, ketidakfleksibelan, yaitu tidak dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi secara cepat. Dalam menghadapi tantangan ini, manajemen strategi harus memperhatikan lingkungan eksternal dan internal, mengidentifikasi peluang, serta mengalokasikan sumber daya dengan bijaksana untuk mencapai tujuan jangka panjang dan keunggulan kompetitif. Sekian sudah penjelasan tentang tantangan dalam manajemen strategi pada video kali ini. Mohon maaf jika terdapat kata-kata atau kalimat yang kurang dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.